Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Saudara Kembar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aruni, ya Allah, kamu pulang juga. Aruni menoleh cepat, nafasnya belum teratur. Ia baru saja masuk gapura tua desa Jatikatuk ketika mendengar suara itu. Tapi matanya tidak langsung melihat sosok yang memanggil. Yang ia lihat lebih dulu seorang perempuan berdiri di bawah tiang listrik, sekitar 15 meter dari Aruni berdiri. Gaun putihnya menggantung lusuh, rambut panjang berantakan menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong. Wajah itu wajah yang sangat dirindukan. Aruna? Langkah Aruni maju satu, tapi suara dari belakang datang lagi. Kamu kurusan ya? Astaga, ini beneran kamu toh? Aruni menoleh. Bu Ranti berdiri beberapa langkah di belakangnya, membawa tas belanjaan berisi daun singkong. Bu Ranti? Baru turun dari bis ya? Nggak bilang-bilang. Aruni segera menoleh kembali ke depan. Tapi sosok di bawah tiang listrik itu sudah hilang. Jalan setapak sunyi, tidak ada siapa-siapa. Pergi kemana Aruna? Tanya Aruni pelan sambil pandangannya menyapu tempat itu. Kamu cari siapa Aruni? Aruna, tadi aku lihat Aruna di situ, Bu. Jawab Aruni sambil menunjuk tiang listrik. Bu Ranti terkejut, wajahnya ketakutan. Mungkin kamu salah lihat. Tidak mungkin aku salah lihat, walau lama tidak ketemu, aku tahu itu Aruna, kata Aruni tersenyum. Di mana kamu lihat Aruna? Di bawah tiang listrik itu, dia berdiri, pakai baju putih, kata Aruni meyakinkan. Bu Ranti membeku. Bu, wajah wanita parubaya itu mendadak pucat, bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya serius Bu, itu tadi Aruna, saya mau nyamperin tapi... Rupanya Aruni belum tahu tentang Aruna. Dalam hati Bu Ranti berkata, Aruni, Aruna sudah tidak ada. Pergi kemana? Apa Bu Ranti lihat perginya Aruna? Bu Ranti mendorong pelan tubuh Aruni. Sudah, kamu pulang dulu saja, cepetan. Bu, ada apa? Tapi Bu Ranti langsung membalik badan dan pergi cepat-cepat tanpa menjelaskan apapun. Aruni berdiri di pinggir jalan, dadanya sesak. Angin sore mendadak terasa dingin menusuk. Rumah itu masih sama, cat dindingnya kusam, jendela kayu diganjal batu, tapi ada yang berubah. Begitu masuk halaman, Aruni disambut dengan hembusan angin dari dalam, berbau bunga melati. Pintu rumah terbuka, ibunya berdiri di ambang pintu, wajahnya datar. Akhirnya kamu pulang, Duk? Tanyanya singkat. Iya Bu, Aruni langsung ke sini, tidak mampir-mampir. Ibu masuk tanpa bicara lagi. Aruni menuruti, melepas sepatu dan menenteng tas ransel ke dalam. Begitu duduk di kursi bambu ruang depan, Aruni langsung menanyakan adik kembarnya. Bu, Aruna mana? Ibunya berkata pelan. Kamu belum tahu ya? Aruni menatapnya. Tahu apa Bu? Aruna dia sudah meninggal sebulan lalu. Aruni membeku. Apa? Aruna meninggal? Tidak mungkin. Ibu pasti bercanda kan? Ibu tidak berbohong, Nak. Jawab ibu dengan sorot mata lesu. Aruni terdiam. Dalam pikirannya berkata, pantas saja Bu Ranti berubah saat ditanya Aruna. Aruna sakit apa, Bu? Aruna tidak sakit, tapi dia dan suaminya meninggal karena kecelakaan motor habis dari pasar. Tangis Aruni pecah seketika. Kenapa? Kenapa aku tidak dikabari? Kontakmu hilang, HP kamu tidak bisa dihubungi. Ibu sudah coba lewat RT, lewat balai desa tapi nggak ada hasil. Bu, aku tadi barusan lihat Aruna.
Ibu mendongak, wajahnya tetap datar, tapi tatapannya lebih tajam. Di mana? Di jalan masuk desa, Bu. Di bawah tiang listrik. Aruni lihat jelas, dia berdiri melihat Aruni lalu hilang. Ibu terdiam lama, kesedihan terpancar di wajahnya. Kemudian menghela nafas, pandangannya dibuang keluar jendela. Itu tempat kecelakaannya. Ah, Aruni terkejut. Apa warga Jatikatuk sudah banyak yang lihat? Tanya Aruni menahan nafas. Ibu mengangguk samar. Katanya banyak warga ngelihat sosok perempuan berdiri dekat tempat kecelakaan Aruna. Bahkan seringkali terdengar ketukan dan tangisan minta tolong setiap malam. Ibu pernah dengar sendiri. Ibu menggeleng. Kalau begitu untuk apa ibu percaya cuma katanya? Kasihan Aruna, janganlah diberitakan yang tidak-tidak. Percakapan itu sampai larut malam. Aruni berpamitan masuk kamar. Malamnya Aruni tidur di kamar lamanya. Kamar itu masih berisi 2 kasur kecil berdampingan. Tirai jendela sudah diganti. Tapi di pojok lemari masih ada sisa boneka kertas buatan mereka berdua. Dia berbaring di kasur yang dingin. Lampu dimatikan. Tirai digoyang angin, menciptakan bayangan di tembok. Sejenak Aruni memejamkan mata. Lalu terdengar langkah kaki, pelan seperti gesekan sendal di ubin. Aruni membuka mata di luar kamar gelap. Tidak ada suara lain. Mungkin ibu. Aruni memejamkan mata. Beberapa menit kemudian tirai jendela bergoyang, padahal jendela tertutup rapat. Aruni duduk, menatap kaca jendela. Ada embun tipis di permukaannya, tapi di luar tidak ada siapa-siapa. Ia menggenggam ujung selimut erat-erat. Pagi harinya Aruni pergi ke warung depan. Orang-orang menyapanya, tapi semua terlihat kaku. Bahkan 2 ibu-ibu yang biasanya cerewet langsung menunduk dan masuk rumah saat melihatnya datang. Aruni memutuskan pergi ke rumah Bu Ranti. Bu, aku tidak bisa diam saja. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ranti menatapnya dari balik pintu. Adikmu dan suaminya kecelakaan di tikungan depan lapangan. Motor mereka menabrak truk dari arah kota, persis dekat tiang listrik itu. Suaminya meninggal di tempat. Sedangkan Aruna sempat dibawa ke puskesmas malam itu, tapi sayang, nyawanya tidak tertolong. Kapan kejadiannya, Bu? Sebulan lalu, habis maghrib kejadiannya, malam itu mati lampu. Lalu kenapa orang-orang pada takut? Bu Ranti menghela nafas. Ia terdiam sesaat, kemudian melanjutkan. Karena sejak 7 hariannya Aruna, banyak kejadian aneh. Beberapa orang lihat penampakan Aruna di jalan. Kadang malam-malam terdengar tangisan dan rintihan minta tolong. Dan itu suara Aruna. Aruni menggigit bibirnya. Semalam saya juga merasakan kehadirannya, kata Aruni. Sepertinya dia belum tenang. Mungkin saja ada urusan di dunia yang belum selesai, jawab Bu Ranti. Aruni terdiam, namun dalam hatinya membenarkan ucapan Bu Ranti. Sore itu Aruni nekat pergi sendirian ke lokasi kecelakaan. Di sana masih ada tanda-tanda bekas kecelakaan di trotoar. Bagian bawah tiang listrik sedikit penyok. Ada setitik darah kering menempel pada tiang listrik. Aruni berdiri lama, angin sore menyapu rambutnya. Di seberang jalan ia melihat seseorang berdiri, perempuan bergaun putih. Rambutnya yang panjang berantakan, wajahnya pucat pasi. Aruni menahan nafas, matanya menatap tidak berkedip. Sosok itu pelan-pelan mundur beberapa langkah dan hilang. Aruni tidak mengejarnya, ia hanya berdiri menatapnya, tidak terasa air mata menetes. Aruna, aku pulang, gumamnya lirih. Malam pun tiba. Aruni yang tidak bisa tidur berjalan keluar rumah. Dia duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Dari sudut ekor matanya ada yang melintas, berjalan tanpa suara. Aruni tersentak kaget, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia bangkit dari duduknya, berjalan masuk, namun selangkah lagi masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba angin berembus dingin menerpa Aruni hingga rambutnya berkibar. Mbak Yu, tolong aku. Aruni merinding tapi dia penasaran. Ia mengedarkan pandangannya mencari asal suara itu. Mbak Yu, sakit. Suaranya pelan seperti rintihan. Aruni melihat ke atas pohon. Ternyata perempuan bergaun putih berada di atas pohon sawo. Sosok Aruna melayang turun perlahan mendekat. Tangan kanannya memegang tangan satunya yang membengkak. Dia merintih. Sakit Mbak Yu, cabut Mbak Yu. Tubuh Aruni gemetar.
lidahnya keluh, jantungnya berdebar keras. Meski perempuan itu adalah Aruna adiknya, sebagai kakak, dia juga takut. Tiba-tiba tangan Aruna putus, darah menyembur ke bawah lantai teras. Ah! Tubuh Aruni gemetar, matanya terbelalak sok, jantungnya bertalu-talu tidak beraturan. Wajahnya memucat dan nafasnya tersegal-segal. Mendadak, oksigen menjadi sedikit yang masuk ke paru-parunya. Suara nafasnya pendek. Aruni ingin teriak, lidahnya melepaskan rasa takutnya. Tapi lidahnya keluh. Tapi tiba-tiba, pandangannya gelap. Sedetik kemudian tubuh Aruni roboh tidak sadarkan diri. Keesokan pagi, Aruni menghampiri ibunya di dapur. "Bu, semalam aku lihat Aruna lagi." Ibu berhenti mengiris bawang. Ia menoleh tapi tidak menjawab. Aruni berdiri di ambang dapur. Tubuhnya masih dibalut jaket tipis, matanya sembab. Dia duduk di atas pohon sawo. Dia menangis dan minta tolong sama aku. Pisau di tangan ibunya berhenti bergerak. Udara pagi seketika terasa pengap. "Untuk apa semalam kamu keluar rumah? Ibu sudah melarangmu," kata ibu masih kesal. "Semalam aku cuma mau cari angin aja, Bu." "Iya, aku salah. Maafkan Aruni. Tapi Bu, apa mungkin ada yang ingin Aruna sampaikan pada kita?" "Jangan terlalu mikir macam-macam." Ibu melanjutkan irisannya. Kali ini lebih cepat, seolah ingin mengakhiri percakapan. Aruni mendekat pelan. "Bu, sebenarnya kecelakaan Aruna itu beneran murni kecelakaan kan?" Ibu berhenti lagi, kali ini lebih lama. "Orang udah meninggal, jangan diusik-usik. Kalau kita ribut, arwahnya malah tambah berat." "Tapi kenapa aku terus-terusan lihat dia, Bu?" Suara Aruni menyaris gemetar. "Kenapa dia muncul dalam keadaan tangannya sakit, wajahnya sedih, tangannya lebam dan putus?" Ibu menghela nafas. "Ibu juga tidak tahu, Nduk." Pagi itu Aruni berjalan kaki ke rumah mertua Aruna. Rumah mereka terletak di ujung kampung, dekat sawah. Bangunannya besar, dindingnya masih baru plesteran, dan ada garasi kecil di samping rumah. Ia sempat ragu di depan pagar besi, tapi akhirnya mengetuk pintu. Tidak lama seorang wanita parubaya keluar, wajahnya tirus, mata cekung, baju dasternya kebesaran. Aruni ya?" Suaranya terdengar gugup. "Bu Sulastri?" "Iya, masuk, Nduk. Masuk dulu." Aruni melangkah ke dalam. Ruang tamu dingin. Tidak ada suara TV, hanya detak jam dinding. Di sofa seorang lelaki tua sedang duduk diam, wajahnya mirip Dika, hanya lebih renta dan kurus. Pak Suparman. Mereka duduk bertiga hening sejenak. Aruni membuka tas, mengeluarkan kotak kue yang dibawanya. "Saya cuma mau silaturahmi, Bu, dan mau tanya-tanya soal malam itu." Pasangan tua itu saling pandang, tatapan cepat tapi cukup terlihat. "Ya, kita juga masih shock, Nduk," kata Bu Sulastri pelan. "Aruna itu anak baik." "Aku cuma mau tahu, Bu, waktu malam itu siapa yang nyuruh dia ke pasar?" Bu Sulastri menunduk, jemarinya meremas ujung bajunya. "Saya," kata Bu Sulastri. "Saya yang minta dia beli beberapa barang hajatan. Tadinya dia mau jalan kaki, tapi Dika bilang mau anterin." "Jam berapa mereka berangkat?" "Habis maghrib. Belanja ke pasar kecil dekat jalan raya, harusnya cepat." Pak Suparman tiba-tiba berkata, pelan tapi jelas, "Itu motor, remnya lagi dicek waktu itu." Aruni menoleh. "Dicek?" "Rem belakangnya sudah agak seret beberapa hari. Saya mau benerin tapi lupa. Belum sempat kasih tahu Dika. Saya kira dia naik motor satunya," kata Pak Parman. Bu Sulastri menutup wajah dengan telapak tangan. Bahunya bergetar. "Saya tidak tahu, Nduk. Demi Allah, saya tidak tahu motor itu belum benar." Aruni menelan ludah. "Jadi mereka naik motor yang remnya rusak?" tanyanya pelan. Pak Parman memejamkan mata. "Saya lupa kasih tahu." "Bapak traidor sekali," kata Aruni menusuk. Aruni menatap tajam Bapak Parman. "Seandainya Bapak buat tulisan pakai kardus atau karton, lalu digantung pada stang motor dengan tulisan motor ini rusak, mungkin tidak akan ada kecelakaan," kata Aruni pelan sambil menggelengkan kepalanya. "Ini sudah takdir yang pergi bukan cuma Aruni saja, tapi anak Bapak juga, Dika. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita sayangi." Aruni tidak menjawab.
Dia bangkit dari duduknya tanpa sepatah kata pun. Aruni pergi dari rumah itu dengan rasa kesal. Aruni melangkah pulang dengan langkah berat. Di kepalanya berputar, Aruna diminta belanja. Dika mengantar, motor rusak, tidak beritahu, lalu kecelakaan. Dia sangat marah, tapi lebih banyak rasa sesak. Inikah yang menyebabkan adikku gentayangan? Gumam Aruna sambil melangkah dengan cepat. Sore itu awan menggantung tebal, langit mendung. Aruni mempercepat langkahnya, angin berembus menerpanya. Wangi bunga melati. Mungkin saja di sekitar sini ada tanaman bunga melati. Aku tidak boleh paranoid gini. Gumam Aruni sambil terus berjalan tanpa berhenti. Bodoh amat sama wangi melati. Yang penting cepat sampai rumah. Wangi melati semakin tajam menusuk hidung menguar, mengiringi langkah Aruni, seolah menemani setiap langkahnya sampai rumah sebelum hujan turun. Ibu yang sedang duduk di kursi depan menatap penasaran. Kamu habis dari mana? Dari rumah Bu Sulastri, Bu. Ibu terdiam, hanya menatap tajam. Aruni duduk di sebelah ibu. Bu, mereka ngaku Bu Sulastri yang nyuruh belanja. Pak Parman lupa bilang kalau rem motornya rusak. Ibu menarik nafas panjang, ada kesedihan di wajahnya. Namun ia berusaha menutupinya lalu berkata, mungkin sudah takdir adikmu, Nduk. Sudah cukup. Jangan buat berat Aruna. Aruni tidak menjawab lagi. Ia bangkit dari duduknya langsung masuk kamar melempar tas ke sembarang arah. Dia merebahkan dirinya di tempat tidur sambil memikirkan pengakuan mertuanya Aruna. Dia menatap langit sambil bergumam seorang diri. Apa ini yang menyebabkan kamu gentayangan? Tanpa Aruni sadari, di sudut kamar sosok Aruna menatapnya dengan tatapan kosong, kemudian pergi menembus dinding dan hilang. Malam itu suara gesekan terdengar dari sudut kamar. Aruni membuka mata, jam dinding menunjukkan pukul 02.17. Dia duduk pelan, matanya menyapu kamar, tubuhnya kaku. Di atas lemari Aruna duduk memeluk lutut. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaun putih menjuntai ke sisi lemari. Tapi yang paling membuat Aruna tidak bisa bernafas, tangan kiri Aruna membiru, membengkak, uratnya menonjol seperti dipukul benda tumpul. Aruni ingin berteriak tapi tubuhnya lumpuh. Sosok itu diam, tidak bergerak. Aruni menggigil dalam diam, tapi detik berikutnya Aruna menoleh pelan. Wajahnya pucat, mata kosong, tidak ada ekspresi. Mbak Yu, sakit, tolong. Aruni menutup mata meringkuk, tubuhnya gemetar, diam-diam ia menangis sampai subuh datang. Esok harinya ia mendatangi makam Aruna di pemakaman belakang masjid. Dia duduk di samping nisan sederhana bertuliskan Aruna Widyasari. Lahir 13 Juni 97, wafat 11 Maret 2025. Angin pagi membawa bau tanah basah, burung gereja berkicau di pohon beringin ujung makam. Runa, ada rahasia apa dengan kematianmu? Apa yang memberatkanmu, nak? Aruni memunguti daun kering yang berada di atas makam sambil berkata, sekarang Mbak Ayu sudah tahu penyebab kematianmu. Kamu bisa tenang. Tidak ada jawaban, tapi di belakang daun kering gugur satu persatu tanpa angin. Setelah menaburi bunga dan berdoa, Aruni meninggalkan makam. Lagi-lagi Aruna muncul menatap kepergian saudara kembarnya, kemudian merintih, memegangi tangan kirinya yang membusuk. Mbak Yu, sakit. Malam berikutnya ketukan terdengar dari jendela. Aruni menoleh, tirai berkibar. Dia melangkah mendekati jendela. Tiba-tiba wajah Aruna muncul. Wah, Aruni terkejut sampai jatuh duduk. Sedetik kemudian wajah itu hilang, berganti dengan suara tangisan yang semakin menjauh. Isak tangis menyayat hati. Aruni merinding. Ia tidak habis pikir, kenapa arwah Aruna masih gentayangan. Aruni tidak bisa tidur malam itu. Dia hanya duduk sambil memeluk bantal. Di tempat lain di rumah mertua Aruna, Pak Suparman asik menonton sepak bola di TV. Tiba-tiba dia berteriak, Bu, buatkan kopi. Tidak lama segelas kopi muncul di depannya. Tumben cepet banget buat kopinya, kata Pak Suparman tanpa menoleh. Saat dia hendak menyeruput kopi, tangan yang menyodorkan segelas itu berbicara dengan suara lirih. Pak, sakit, tolong cabut. Pak Suparman tahu milik suara itu. Dia tidak ada keberanian menoleh. Pak Parman langsung membeku. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya memucat. Bu, gumamnya dengan bibir yang bergetar. Tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang. Plak. Pak,
kamu kenapa? Kok minum kopi sampai gemeter begitu? Pak Suparman memejamkan matanya takut. Cangkir di tangannya bergetar hingga isinya tumpah-tumpah mengenai sarungnya. Tepukan kedua lebih keras. Plak! Pak, kamu kenapa? Pak Parman menoleh pelan. Ia membuka mata dan melihat tangan yang menyodorkan kopi tadi. Tangan itu putih pucat, dengan jari-jari yang tampak lemah dan dingin. Saat dia melihat lebih dekat, dia melihat sosok Aruna yang meneteskan air mata darah. Pak Suparman berteriak keras dan menjatuhkan gelas kopi, lalu dia berlari keluar dari ruangan sambil terus berteriak. Suara istrinya terdengar samar-samar. Pak, kamu kenapa? Ini aku istrimu loh, kok lari? Pak Suparman berlari masuk kamar, langsung lompat ke tempat tidur menutupi seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak kencang, bibirnya bergetar. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Tempat tidur terasa turun ke bawah, ada seseorang yang duduk di sana. Pak, kamu kenapa lari? Lihat aku. Setan, sana pergi. Bapak tidak salah, Bapak cuma lupa. Maaf Aruna, Bapak udah pikun. Hah? Setan? Cupitan keras mendarat di bahu Pak Parman. Ngaco, ini aku Sulastri istrimu, bukan setan. Hah? Itu suara Lastri istriku. Perlahan ia menyumbulkan kepalanya dari balik selimut. Apa? Mau bilang aku setan, ah? Maaf Bu, tadi Bapak kira setan. Bapak ini keterlaluan. 3 hari setelah kunjungan ke rumah mertua, Bu Ranti datang pagi-pagi dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya serius sekali. Aruni, kamu kemarin dari rumah mertuanya Aruna ya? Iya Bu, kenapa? Tahu tidak, sejak kamu pulang dari sana, setiap malam rumah itu terdengar suara tangisan. Ada yang ketuk pintu terus-menerus. Kata orang-orang mereka diteror arwah adikmu. Aruni menelan ludah. Berarti dia juga ke sana. Dia siapa? Tanya Bu Ranti mengernyitkan dahinya. Bukan siapa-siapa Bu. Barusan kamu yang... Ucapan Bu Ranti menggantung. Lupakan ucapan aku tadi Bu. Maklum aja Bu, aku masih shock dengan semua ini. Jawab Aruni ngeles. Bu Ranti menggeserkan duduknya lebih dekat. Matanya menatap Aruni penuh selidik. Aruni, apa mungkin kemunculan Aruna ada hubungannya dengan mertuanya? Tanya Bu Ranti serius. Aku tidak tahu pasti Bu. Jawab Aruni tidak mau panjang lebar. Ya sudah ibu mau pulang dulu, sahut Bu Ranti. Ada gurat kekecewaan di wajahnya. Aruni tahu, tapi dia bersikap biasa saja seolah tidak tahu. Aruni menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Bu Ranti pun pulang. Sore berganti malam, matahari tenggelam, bintang-bintang muncul, alam menjadi sunyi. Angin sejuk membawa aroma malam, sementara jangkrik mulai mendayu-dayu. Malam membawa ketenangan dan kedamaian. Di kamar Aruni ia tidur dengan gelisah, keringat dingin bercucuran. Dia bermimpi berada di sebuah puskesmas. Di sana, dia melihat banyak pasien, kebanyakan perempuan. Tiba-tiba dia melihat Plang Bidan Rahmawati dan pintu terbuka. Aruna keluar sambil memegangi tangan kirinya yang terbungkus perban. Aruni penasaran dan bertanya, Aruna, tanganmu kenapa kok diperban? Akan tetapi Aruna tidak menjawab, malah terus berjalan menuju area parkir sambil memegangi tangannya. Aruni masih mengikuti Aruna. Ia bingung karena adiknya tidak mendengar ucapannya. Di area parkir Aruna bertemu suaminya. Bang Dika, pasang KB implannya sudah selesai, kata Aruna. Dika bertanya, sakit tidak sayang? Aruna tersenyum lebar dan menjawab, sakit sedikit. Aruna masih memperhatikan dari dekat. Kemudian Aruna bonceng motor Dika, lalu motor itu meninggalkan Aruni yang memanggil-manggil. Aruna, tunggu dulu Aruna. Tiba-tiba, Aruni bangun, bantuin ibu sebentar, kata ibu menggoyang-goyangkan tubuh Aruni. Aruni kaget spontan, ia langsung duduk dengan nafas tersegal-segal. Aruni, kamu kenapa? Aruni menatap ibunya dengan tatapan tajam. Bu, aku mimpi Aruna lagi. Ibu mendesah, kemudian bicara dengan nada sedikit tinggi. Sudah ibu katakan, jangan bicarakan Aruna terus. Kasihan, nanti berat langkahnya, jawab ibu. Tapi bu, aku rasa ini petunjuk. Ibu terdiam tidak menjawab apapun. Mereka berdua sempat terdiam saling tatap 5 menit kemudian. Kamu mimpi apa? Tanya ibu. Bu, aku rasa mimpiku itu ada sangkut pautnya dengan Aruna yang selalu minta tolong Aruna pasang KB implan, Bu.
kata Aruni. Ibu terdiam menunduk. Ia tidak berani menatap mata Aruna anaknya. Kemudian ibu meletakkan bantal guling di tempat tidur. Itu cuma mimpi, jawab ibu. Ibu tidak percaya. Padahal dari malam pertama aku tidur di sini selalu ada keganjilan. Bahkan setiap malam aku tidur selalu mimpi Aruna. Jangan dipikirin terus, nanti kamu yang sakit. Tangannya Bu yang kiri di tempat biasa pasang implan KB. Aruna pernah pasang tidak? Ibu terdiam lama. Ibu tidak tahu. Aruni berdiri. Besok aku mau ke puskesmas, mau tanya langsung. Ya sudah, lanjutkan tidurnya, hari masih malam. Puskesmas desa Jatikatuk kecil dan bersih. Ruang bidan ada di sisi kiri, bersebelahan dengan ruang KIA. Bidan Rahmawati sedang memeriksa pasien. Tiba-tiba angin berembus kencang, menerbangkan kertas-kertas di mejanya. Angin kencang sekali. Maaf Bu, aku lihat dulu catatan ibu, kata bidan. Iya, tidak apa-apa. Bidan Rahmawati memunguti kertas-kertas itu. Tiba-tiba ia melihat kaki ibu yang duduk di depannya tidak menapak lantai. Bahkan gaun putih menjuntai ke bawah pun tidak menyentuh lantai. Hah? Bidan Rahmawati kaget. Bidan Rahmawati berusaha tenang. Ia meneguk saliva dengan kasar. Tubuhnya gemetar, bahkan tangan yang memegang kertas pun bergetar. Wajahnya memucat. Jantungnya berdebar keras. Nafasnya tersegal-segal. Perlahan ia bangkit dari jongkoknya. Ia duduk kembali di kursinya dengan mata terpejam karena takut keringat bercucuran membasahi dahinya. Tiba-tiba sebuah tangan dingin, sedingin es, menyentuh tangan bidan Rahmawati. Bu, cabut, sakit. Bidan Rahmawati mencium bau anyir menusuk hidungnya. Bau amis darah, batinnya berkata. Tiba-tiba, Bu Bidan, sekarang giliran pasien nomor berapa? Bidan Rahmawati tetap diam. Perawat itu kembali bertanya, Bu, sekarang urutan berapa? Bidan Rahmawati perlahan membuka matanya dengan mengintip. Setelah tahu itu perawat, lalu dia membuka matanya lebar. Nomor 22, jawab Bu Bidan. Nomor 21, nomor 20 saja belum Bu, sekarang baru nomor 19. Bidan Rahmawati membeku. Perawat mulai memanggil nomor urut 19. Masuk Aruni, langsung duduk di kursi plastik biru sambil memainkan jari. Aruni ya? Waduh, udah lama gak lihat kamu, tanya Bidan Rahmawati basa-basi. Iya Bu, baru pulang minggu lalu, jawab Aruni. Gimana kabar luar negeri? Baik, tapi saya kesini mau tanya soal Aruna Bu. Bidan Rahmawati langsung duduk. Wajahnya berubah kaget karena baru saja dia diganggu dengan arwah Aruna. Boleh tahu, apakah Aruna pernah pasang KB implan? Bidan Rahmawati mengangguk. Iya, 2 tahun lalu, saya yang pasangkan sendiri. Dia baru nikah waktu itu. Sudah dicabut? Belum, harusnya akhir tahun lalu kontrol, tapi dia tidak datang. Aruni menunduk. Jadi waktu meninggal dia masih pakai implan? Sepertinya begitu. Di lengan kiri? Iya. Suara Bidan Rahmawati seolah menggema di kepala Aruni. Sore itu Aruni duduk di beranda. Ia memandangi lengannya sendiri. Dia tunjuk sini, persis sini. Bilang sakit minta diambil. Ibu keluar membawa teh manis. Minum dulu. Aruni menatap ibunya. Bu, Aruna belum tenang bukan karena motor, bukan karena siapa-siapa, tapi karena benda di tubuhnya yang belum dilepas. Ibu menatap lama. Apa maksudmu? Implan. Di lengannya dia pasang KB 2 tahun lalu, sampai meninggal belum dicabut. Ibu duduk. Terus? Menurutku, itu yang buat arwah Aruna gentayangan. Benda itu masih di tubuhnya. Dia minta diambil. Ibu memandang ke pekarangan. Itu berarti harus dibongkar. Iya, jawab Aruni mantap. Aruni tidak langsung bergerak. Ia tahu membongkar makam bukan perkara ringan. Maka keesokan harinya ia menemui Pak Lurah. Kantor kepala desa kecil, dindingnya dihiasi foto presiden dan bendera merah putih. Bongkar makam. Pak Lurah memincingkan mata. Bukan untuk yang aneh-aneh. Saya punya alasan. Alasan apa? Aruni menjelaskan perlahan tentang mimpi, tentang tangisan Aruna, tentang implan. Pak Lurah mengangguk-angguk. Tapi ini sensitif. Warga bisa salah paham. Keluarga mertua bisa marah. Saya yang tanggung jawab Pak. Saya cuma ingin arwah adik saya tenang. Pak Lurah berpikir sejenak.
Saya harus musyawarah dulu. Kalau boleh tahu, apa ibumu setuju? Belum, jawab Aruni pelan. Beberapa hari berlalu, kabar tentang niat Aruni menyebar. Warga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang dia kerasukan. Ada yang bilang dia gangguan jiwa karena trauma. Bahkan tetangga depan rumah menutup jendela saat Aruni lewat. Aruni merasakan perubahan sikap warga pada dirinya, tapi ia tidak peduli. Saat ini dia harus fokus ke rencananya. Malam pun tiba. Aruni duduk di depan lemari sambil berkaca. Dia menyisir rambutnya. Tiba-tiba Aruni teringat masa-masa remaja dulu. Aruna, dulu kita selalu bergantian saling menyisir rambut kita dan mengepang terkadang dikuncir. Tapi kenangan itu tidak akan terulang lagi. Gumam Aruni sedih. Tiba-tiba Aruni merasakan sesuatu bergerak di kepalanya seperti sebuah elusan pada rambutnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Akan tetapi saat ia kembali menatap kaca lemari itu, ada Aruna berdiri di belakangnya. Pucat, matanya penuh air, tangannya masih biru dan membengkak. Aruni bangkit, berbalik, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu udara sangat dingin. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar tangisan panjang dari luar rumah. Suaranya lirih menyayat. Bukan seperti orang menangis biasa, melainkan seperti jeritan yang ditahan bertahun-tahun. Ibu keluar kamar, Aruni juga. Lampu di luar menyala redup, tapi suara itu terus terdengar. Sakit, cabut. Suara tangisan itu bikin merinding. Perempuan bergaun putih berjalan melayang kemudian hilang. Tiba-tiba kembali terdengar. Tolong Mbak Yu. Dari arah dapur, bisik Aruni. Ibu menggeleng. Jangan dihampiri. Tapi Aruni melangkah pelan. Setiap langkah tangisan itu makin dekat. Telinganya bergetar, udara semakin dingin. Lampu tiba-tiba berkedip. Lalu ayam jantan berkokok keras dari kandang belakang. Padahal belum subuh, belum waktu ayam bangun. Saat Aruni sampai di depan dapur, ia melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Putih, pucat, rambut basah, tangannya menggapai ke arahnya. Mbak Yu. Aruni membeku. Sakit, cabut. Air mata itu berwarna merah kental. Tiba-tiba, cabutkan Mbak Yu. Tangan sosok Aruna menyentuh lengan Aruni, terasa dingin sedingin es. Tubuh Aruni gemetar hebat, jantungnya berdetak kencang, bibirnya bergetar, tatapannya tidak bisa untuk tidak melihat sosok Aruna. Tiba-tiba Aruni menjerit dan tubuhnya roboh, seketika semua gelap. Aruni terbangun di ruang tengah, ibu duduk di sampingnya memegangi air hangat dan handuk kecil. Di pojok, Pak Lurah dan Bu Ranti berdiri cemas. Kamu pingsan, kata ibunya pelan. Aku lihat Aruna, dia nyentuh aku, Bu. Aruna minta Roni sendiri yang cabutkan. Pak Lurah mendekat. Kami dengar suara tangisan tadi malam. Hampir semua rumah dengar. Bu Ranti mengangguk. Ada yang lihat bayangan putih lewat depan rumah. Ibu menangis. Ibu nyerah, Dok. Kalau memang itu maumu, kita bongkar makamnya. Aruni menggenggam tangan ibunya. Jam 7 pagi kita mulai. Jangan lebih siang dari itu. Suara Pak Lurah terdengar mantap. Tangannya memegang map berisi surat persetujuan pembongkaran. Di sebelahnya, Ustadz Mahfud, tokoh agama desa, mengangguk pelan. Sudah kita musyawarahkan. Warga boleh menyaksikan tapi mohon jaga sikap. Ini bukan tontonan. Aruni duduk tegak di depan mereka. Wajahnya lelah, tapi matanya teguh. Terima kasih Pak Lurah. Ustadz. Ibumu gimana? Sudah siap? Aruni mengangguk. Beliau akan ikut. Pak Lurah menutup map. Kalau ini memang bisa membuat arwah adikmu tenang, kita bantu. Pagi itu langit mendung tipis menggantung di atas pemakaman belakang masjid. Rumput basah oleh embun. Para warga berdiri melingkar. Beberapa membawa cangkul, sebagian membawa batu nisan yang baru. Petugas desa dan 2 penggali makam sudah bersiap. Di sisi kanan, Bu Rahma, si bidan, berdiri bersama Aruni dan ibunya. Pak Lurah dan Ustadz Mahfud berdiri paling depan. Suasana hening, tidak ada suara tawa, tidak ada gumaman, hanya helaan nafas pelan. Mulai, ujar Pak Lurah. 2 warga lelaki maju mulai mencangkul tanah di atas nisan bertuliskan Aruna Widyasari. Mereka saling bergantian mencangkul tanah kuburan Aruna. Tanah dibuka perlahan, lapisan demi lapisan, warga mulai menutup hidung. Aroma lembab dan busuk mulai merayap keluar. Setelah 1 jam, papan kayu penutup jenazah terlihat.
Petugas membuka penutup terakhir dengan hati-hati. Begitu papan penutup dibuka, bau busuk langsung menyeruak tajam. Seorang ibu mundur dan muntah pelan di rumputan. Di balik papan penutup itu tubuh Aruna terbaring. Wajahnya tidak utuh, rambutnya menempel di sisi papan, tapi lengan kirinya terlihat membesar tidak wajar, membengkak, keunguan dan menonjol. "Lihat tangannya," bisik Bu Rahma. Aruni menunduk, wajahnya pucat, tapi ia menatap lengan itu dengan penuh keyakinan. Di situ, bawah kulit, ada benjolan kecil. Itu yang dia tunjukkan dalam mimpi. Bu Rahma mengenakan sarung tangan, lalu pelan-pelan menyentuh bagian bengkak di lengan kiri jenazah. Jari-jarinya meraba dan benar, ada tonjolan kecil keras, seukuran kapsul. Ini KB implan, ada 2 implan. Masih utuh. Beberapa warga mulai berbisik. Bu Ratna mengambil pisau bedah kecil, lalu dengan perlahan membuat sayatan di kulit, membusuk Aruna. Aroma amis dan busuk semakin menyengat. Untungnya di bagian tangan yang akan dibedah tidak keras, seperti mayat pada umumnya. Perlahan-lahan 2 benda putih kecil sepanjang 2 cm itu terangkat. Semua orang menahan nafas. Bu Rahma mengangkatnya di udara. Sudah, ini dia. Detik itu juga angin berhenti. Daun-daun berhenti bergerak, suara burung menghilang, bahkan para warga seperti kehilangan suara. Sunyi total, di sela keheningan itu suara lirih terdengar pelan dari arah belakang Aruni. "Terima kasih Mbak Yu." Aruni membeku. Ia perlahan menoleh ke samping. Sosok Aruna berdiri di sebelahnya. Pakaian putih, wajah bersih, rambut rapi tergerai. Tidak ada luka, tidak ada bengkak. Ia tersenyum, tenang. Matanya teduh. Sebelum Aruni bisa berbicara, sosok itu menghilang, seperti kabut dihembus angin. Aruni menunduk, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Pemakaman selesai menjelang jam 9 pagi. Makam ditutup kembali, tanah diratakan, nisan dibersihkan dan diberi bunga baru. Semua warga melingkar untuk mendoakan Aruna. Pak Ustadz memimpin doa diikuti warga sampai selesai. Setelah selesai Pak Ustadz, Pak Lurah dan Pak RT menghampiri Aruni. "Alhamdulillah, teka-teki tentang arwah Aruna yang tidak tenang sekarang sudah terjawab. Semoga Aruni pergi dengan tenang. Tidak ada lagi yang memberatkannya," kata Pak Ustadz pada Aruni. "Iya Pak Ustadz, alhamdulillah semuanya selesai. Saya berterima kasih pada Pak Ustadz, Pak Lurah dan juga pada Pak RT, serta warga yang membantu," jawab Aruni. "Sama-sama Aruni," saut Pak Ustadz dan yang lainnya. Sebagian menepuk bau Aruni, tidak ada cibiran lagi, tidak ada tatapan aneh, justru banyak yang menunduk, seolah minta maaf dan diam. Bu Rahma meletakkan 2 implan dalam kantong plastik medis, lalu memberikannya pada Aruni. "Sebaiknya dikubur sendiri, jangan disimpan." Aruni mengangguk. "Aku akan kubur dekat pohon randu, tempat kami biasa main waktu kecil." Bu Rahma menatap sejenak. "Kamu kakak yang baik." Sore harinya Aruni berdiri di bawah pohon randu di belakang rumah. Ia menggali tanah kecil dan menanam benda itu sendiri. Tanpa doa khusus, hanya bisikan pelan. "Maaf, aku terlambat tahu Runa. Semoga sekarang kamu bisa istirahat tenang." Ia menutup lubang kecil itu, lalu duduk lama di akar pohon. Malamnya tidak ada suara langkah, tidak ada ketukan jendela, tidak ada tangisan. Rumah sunyi, udara hangat, tirai tidak berkibar, ayam tidak berkokok tengah malam. Untuk pertama kalinya sejak pulang, Aruni bisa tidur dengan nyenyak. "Duk, kamu tidurnya nyenyak ya? Tidak gelisah kayak kemarin-kemarin?" Aruni menatap ibu yang sedang menyeduh teh di dapur. Ia tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Iya Bu, tadi malam tidak mimpi apa-apa." Ibu menari 2 cangkir teh di meja kayu kecil. "Rumah juga kerasa lebih ringan, tidak sumuk kayak biasanya." Aruni duduk di kursi bambu, memandangi halaman depan yang basah oleh embun pagi. "Kayaknya Aruni udah tenang." Ibu menghela nafas. "Alhamdulillah." Desa Jati Katuk perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi kabar suara tangisan tengah malam. Tidak ada bayangan putih di bawah tiang listrik. Tidak ada ayam yang berkokok sebelum waktunya. Beberapa warga bahkan datang diam-diam ke rumah, memberi bingkisan kecil atau sekedar menyampaikan terima kasih. "Semenjak makam dibuka, rumah saya tidak digedor-gedor lagi," kata seorang bapak tua. "Kemarin anak saya tidur tidak mimpi aneh-aneh," tambah ibu-ibu yang dulu sempat menutup jendela tiap Aruni lewat. Aruni hanya tersenyum dan menjawab sopan.
Ia tidak menginginkan pujian, yang ia ingin hanyalah Aruna bisa pulang dengan damai. Makam Aruna kini tampak berbeda. Aruni merapikannya sendiri. Nisan yang dulu sederhana diganti dengan batu hitam kecil bertuliskan Aruna Widyasari. 1997-2025. Adik sahabat, cahaya dalam gelap. Bunga kamboja putih tertata di dua sisi. Di tengah pot kecil berisi bunga sedap malam. Aruni menyiramnya perlahan. Ia duduk di sisi makam, tidak menangis, hanya menatap lama. Sudah tidak ada sakit kan? Sudah tenang ya? Sore itu suara ketukan terdengar dari depan rumah. Aruni membuka pintu. Bu Sulastri, ibu mertua almarhum Aruna, berdiri di sana. Mata sembab, bibir bergetar. Boleh saya masuk? Suaranya pelan. Aruni mengangguk. Tidak banyak kata, hanya membuka pintu lebar. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Sulastri meremas sudut kerudungnya. Saya tidak tenang beberapa hari ini, katanya hampir berbisik. Saya dengar makam Aruna dibuka. Saya tahu saya nggak pantas tanya, tapi... Aruni mengangguk perlahan. Kami temukan implan KB di lengannya. Itu yang dia tunjuk di mimpi, yang bikin dia gelisah. Bu Sulastri menunduk, bahunya mulai bergetar. Saya yang nyuruh dia belanja malam itu. Saya yang minta dia cepat. Saya tahu dia lelah, tapi saya paksa, dan saya nggak tahu motor itu. Saya tahu, Bu. Sela Aruni pelan. Saya salah. Maafkan saya, Aruni. Saya tidak pernah niat nyakitin Aruna. Saya cuma terlalu menuntut dia jadi menantu yang sempurna. Aruni menggenggam tangan wanita itu. Saya udah lihat dia, Bu. Setelah implan dicabut, dia senyum. Dia nggak marah. Dia cuma belum selesai di dunia. Bu Sulastri menutup wajahnya. Tangisnya pecah dalam diam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.